ada fitur-fitur baru yang dikembangkan. Misalnya tahun 2012 ada kelas Maya yang berupa berbentuk LMS, kemudian ada RPP interaktif, bahan belajar interaktif, kemudian ada wahana jelajah angkasa, kemudian pada tahun 2014 ada tambahan fitur pengembangan profesi berkelanjutan, kemudian pada 2016 semakin menarik karena tampilannya dirubah, ada fitur karya guru, ada lab Maya, ada karya komunitas dan lain sebagainya. Dan tahun 2018 dimunculkan dengan muncul aplikasi Android. Jadi rumah belajar bisa diakses dengan aplikasi di Android. Kemudian pada tahun 2020 ini rumah belajar telah digunakan oleh 14 juta guru dan siswa yang diakses lebih dari 150 juta kali. Nah, saya harap ada banyak guru dari Palu dan sekitarnya ini juga memanfaatkan rumah belajar. Kemudian fitur-fitur yang ada adalah sumber belajar, kemudian kelas digital, laboratorium Maya, bank soal, kemudian fitur pendukungnya ada peta budaya, ada BSE, ada jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra. Dan sebenarnya BSE ini juga sebuah terobosan yang luar biasa. Ini kita bagaimana memanfaatkan perangkat digital yang kita miliki sebagai pengganti buku-buku yang biasa. Jadi misalnya teman-teman atau murid-muridnya sudah ada yang memanfaatkan itu, bisa disebarkan BSE tanpa buku secara fisik. Jadi ini juga lumayan praktis. Kemudian ada jelajah angkasa, di mana kita bisa seolah-olah berada di planetarium. Ini bekerja sama dengan NASA, kita bisa real time terhubung. Kemudian ada karya sastra dan bahasa. Kemudian fitur-fitur yang telah dilakukan adalah bank soal sudah dikunjungi 30 juta kali. Kemudian sumber belajar 21 juta kali. Kelas digital sudah 6,sekian juta kali. Total pengguna ada 13.770.900. Kemudian pengunjungnya sudah 154 juta sekian. Sudah banyak sekali yang mengunjung dan dalam masa pandemi ini pengunjungnya semakin banyak dan semakin peningkatan yang luar biasa. Saya juga berharap bahwa teman-teman di Sulawesi Tengah ini juga mengaksesnya dengan aktif. Kemudian pentingnya apa sebenarnya pentingnya belajar? Inovasi, dan pentingnya TIK dalam inovasi dan ragam pilihan inovasi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Ya, konsep inovasi. Jadi inovasi itu sebenarnya sebuah perubahan. Jadi kita dalam perkembangan ini harus selalu berubah ya. Mungkin di satu tempat tidak ada Bapak Ibu menggunakan PowerPoint itu biasa. Tetapi bisa saja di tempat yang lain itu sebuah peningkatan yang luar biasa. Jadi yang terpenting di dalam kita melakukan pembelajaran itu ada inovasi atau pembaharuan belajaran. Jadi jangan dari dulu tatap muka pakai rapor dari dulu begitu terus. Tetap ada bagaimana cara kita memanfaatkan, bagaimana cara kita mengakali, memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Yang penting adalah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran itu, pembelajaran harus menjadi semakin menarik. Kemudian sebenarnya di belakang inovasi itu ada keresahan guru dalam proses belajar mengajar. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini terjadi pandemi seperti ini, tentu saja pembelajaran tatap muka di banyak daerah sudah tidak diizinkan lagi. Maka tidak ada pilihan, kita harus melakukan inovasi. Bagaimana caranya? Kalau saya melihat kehidupan di sekitar saya kebetulan, melihat anak saya dan lain sebagainya, dulu sepertinya mereka pembelajaran hanya melulu tatap muka. Tetapi waktu dipaksa ternyata ada juga inovasi yang bisa muncul. Entah apa caranya, selalu ada cara bagaimana kita memanfaatkan inovasi menggunakan TIK ini agar menjadikan siswa dan guru semakin hijau dalam pembelajaran. Jadi apa pentingnya inovasi pembelajaran? Jadi manfaatnya inovasi harus memberi nilai tambah. Jadi kalau kita melakukan inovasi kok efeknya menjadikan lebih susah, berarti ada salah dalam pemanfaatan inovasinya. Harusnya inovasi itu ada nilai tambahnya
akan mempermudah, meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah murid memahami dan lain sebagainya, yang memunculkan nilai tambah yang memudahkan para siswa dan guru dalam proses belajar. Kemudian konsep pemanfaatan. Jadi yang utama itu adalah berawal dari kebijakan. Seperti kita ketahui, pada waktu kita dipaksa untuk menghilangkan tatap muka, kita dipaksa dalam hal ini. Ternyata dalam aturan itu memunculkan banyak ide-ide yang kreatif. Jadi yang pertama sebenarnya kebijakan dulu yang penting bagi SDM yang mengelolanya, mengelola TIK, kepala sekolah, admin, kepala guru, dan pengelola TIK-nya itu melakukan inovasi. Jadi kebijakan itu para pemangku kebijakan itu memberikan solusi-solusi atau fasilitas-fasilitas kepada SDM yang ada di sekitarnya untuk melaksanakan merubah wajah kelas. Kemudian kalau masalah konten, sebenarnya konten itu sudah tersedia di ruang main, di kelas, di rumah belajar sudah banyak, di YouTube ada, di banyak tempat ada. Jadi kita sebenarnya bisa tinggal mengambil. Tentang software bisa menggunakan beberapa orang banyak menggunakan rumah belajar, ada kelas maya, kita bisa mengatur kelas secara maya, ada muridnya, kita mengatur proses pembelajarannya, memberikan tugas dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga cara yang sederhana, jadi ada tidak semuanya harus terlibat begitu riuhnya, tapi ada beberapa yang menggunakan transformasi informasi itu dengan daring, misalkan dengan WhatsApp gitu, kita melakukan proses pembelajaran dengan WhatsApp, ditambah konten-konten yang diambil dari sumber belajar dan lain sebagainya. Banyak cara, selalu ada cara. Yang terpenting adalah tentu saja ada device, laptop, server, jaringan, gadget, dan lain-lain. Itu sesuai dengan apa yang dimiliki di sekolah masing-masing. Kemudian untuk guru, dia mengembangkan inovasi dalam pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian akan muncul e-learning, inovasi dalam pembelajaran, dan akan meningkatkan pembelajaran kualitasnya meningkat. Kemudian untuk stakeholder bisa memberikan layanan yang lebih prima, kemudian akan menimbulkan administrasi di sekolah tersebut, dan akan meningkatkan layanan administrasi dalam bentuk daring. Ragam pilihan inovasi, jadi inovasi ada beberapa macam. Sekali lagi bahwa selalu ada jalan. Kita tidak bagaimana kita berkreasi, kita mencari inovasi yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Ini ada beberapa inovasi yang disarankan tadi. Dan yang ketiga adalah inovasi sekolah yang rumah belajar ada bentuk offline-nya, versi online-nya. Jadi bisa dipasang di sekolah, kemudian secara intranet bisa digunakan untuk belajar bersama, atau mungkin Bapak Ibu guru bisa membagikan murid-murid untuk belajar di rumah dengan flipping classroom misalkan, atau proses pembelajaran yang lainnya tidak dilakukan di sekolah, tetapi semua data-data, semua dokumen-dokumen, semua sistem, semua bahan ajar bisa diambil dari rumah belajar, kemudian bisa disampaikan ke murid-muridnya melalui jaringan pribadi yang ada di rumah masing-masing tanpa menggunakan proses internet di sekolah. Kemudian yang inovasi yang terbatas itu bisa dilakukan blended learning, campuran ya. Kita bisa menggunakan flipping classroom, seorang anak diberikan tugas atau bahan ajar yang bisa dipelajari di awal, kemudian harapannya anak tersebut mempelajari, kemudian waktu ada tatap muka, karena yang saya ketahui ada beberapa sekolah yang bisa melakukan tatap muka tetapi sangat dibatasi ya, waktunya dibatasi, jadi bisa pada waktu tatap muka itu yang dilakukan, kita bisa melakukan semacam diskusi atau FGD. Jadi anak-anak yang sudah mendapatkan tugas tadi mempresentasikan, dan Bapak Ibu guru bisa melakukan justifikasi atau penilaian
dan semacamnya, agar apa yang didiskusikan oleh anak-anak bisa dilakukan melakukan pembenaran atau menyimpulkan nanti apa yang dimaksud dalam proses pembelajaran. Kemudian blended learning itu kombinasi juga antara tatap muka dengan belajar online. Jadi bisa juga dengan diskusi, dengan Webex misalnya, pakai aplikasi yang ada, Google Classroom atau semacamnya, atau dicampur dengan kelas maya juga bisa. Jadi kita tetap harus mencoba. Kemudian jika internet dengan melimpah, anak-anak bisa belajar di sekolahan. Itu biasanya kalau internetnya sudah kencang bisa memanfaatkan TK dengan baik, mengambil semua resource yang ada di rumah belajar, kemudian dilakukan pembimbingan langsung di dalam kelas, karena sekolahannya memiliki internet yang banyak. Jadi sekolah tersebut atau itu bisa memanfaatkan fasilitas TK yang lengkap dan lancar. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, bahwa yang terpenting dari kita adalah melakukan inovasi, mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan demi perbaikan sistem pembelajaran kita. Selama kita tidak akan tahu apakah kita itu sudah bagus atau belum. Jadi tidak ada sebuah pembelajaran yang akan sempurna. Tapi saat menuju sempurna, kita harus memulai dengan sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi tanpa memulai, kita tidak akan menjadi sempurna. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mencoba apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan inovasi. Dan satu lagi yang menurut saya sangat penting adalah kita harus menemukan ekosistem yang baik agar kita meningkat. Karena ekosistem itu akan yang membuat kita terpacu untuk menjadi lebih baik. Dan saya pikir ekosistem yang dibentuk oleh teman-teman DRB itu sangat luar biasa. Semoga bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada kita semua, kepada guru dan siswa, terutama insan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya, dan minta maaf bila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony Setiawan, Bapak Kepala BPMPK Kemendikbud, yang telah memberikan inovasi pembelajaran yang dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru di Provinsi Sulawesi Tengah. Apalagi di masa COVID-19 ini, maka pembelajaran seharusnya dilaksanakan secara daring, dan marilah kita bersama-sama memanfaatkan rumah belajar yang di dalamnya terdapat banyak fitur-fitur pembelajaran yang bisa dimanfaatkan secara daring maupun luring yang dapat kita berikan kepada siswa-siswi kita, agar pembelajaran tetap terlaksana dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan adanya rumah belajar, maka pembelajaran tetap berjalan dan berlangsung dengan baik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Tony Setiawan MKOM. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, berhubung ada pesan dari Bapak Kepala RPMP bahwa beliau tidak sempat hadir pada hari ini karena kurang sehat, sehingga kita langsung masuk saja pada acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus ucapan selamat ulang tahun ruang belajar yang ke-9, sekaligus membuka kegiatan secara resmi seminar virtual bersama ruang belajar dalam rangka hari ulang tahun ruang belajar yang ke-9 ini oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Irwan LHC MSI, dengan hormat kami silakan. Silakan Bapak. Alhamdulillah, mohon dinyalakan mic-nya Pak. Sekolah dulu, Mak. Sudah? Oh iya, terima kasih.
Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala BMPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Tony Setiawan MKOM. Yang saya hormati Pak Saiful Anas. Yang saya hormati Kepala LPMP Sulawesi Tengah, Pak Askari, mungkin tidak sempat hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh Duta Rumah Belajar yang sempat bergabung pada siang menjelang sore hari ini. Yang saya hormati seluruh peserta seminar yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan dan bahkan kesempatan yang diberikannya kepada kita sehingga sore hari ini kita dapat hadir mengikuti seminar virtual pemanfaatan rumah belajar. Hadirin yang saya hormati, rumah belajar merupakan salah satu program unggulan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rumah belajar memiliki beragam fitur pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, guru, dan juga masyarakat luas dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Hal ini sejalan dengan tagline daripada moto rumah belajar, yaitu belajar untuk semua. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Rumah belajar sangat penting untuk kita manfaatkan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Kita sekarang masuk pada new normal. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah. Khusus wilayah Sulawesi Tengah, Gubernur telah mengeluarkan surat edaran tanggal 6 Juli 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Di antara poin yang sangat ditekankan adalah tidak diperkenankannya pembelajaran secara tatap muka di sekolah dan pembelajaran dilakukan dengan belajar dari rumah atau kita biasa dengar BDR. Rumah belajar memberikan dampak positif bagi pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan program belajar dari rumah, apalagi fitur yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sangat mengapresiasi adanya rumah belajar yang dapat memudahkan proses belajar mengajar antara siswa dan guru secara daring atau belajar dari rumah. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan rasa bangga saya kepada guru-guru di Sulawesi Tengah yang telah terpilih menjadi duta rumah belajar yang merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, peserta yang saya hormati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melalui unit pelaksana teknik TEKIP selalu mendukung program Duta Rumah Belajar. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mensosialisasikan rumah belajar di tingkat kabupaten kota. Di antaranya telah melaksanakan workshop berbasis IT, pelatihan berbasis IT, fintech berbasis IT, dan juga telah mensosialisasikan rumah belajar melalui radio pendidikan Suara Edu Sulteng yang dikelola oleh UPT PKIP. Saya sangat mengharapkan jalinan kerjasama dan koordinasi kita semua dalam upaya pengembangan IT di dunia pendidikan. Hadirin peserta yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan, saya mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Belajar yang ke-9. Semoga Rumah Belajar semakin jaya dan selalu memberikan program terbaik untuk peningkatan mutu pendidikan. Saya berharap kepada Bapak Ibu Guru yang telah terpilih sebagai Duta Rumah Belajar untuk membantu guru-guru lainnya di Sulawesi Tengah dalam memanfaatkan rumah belajar. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jujur saya katakan, saya sangat mengapresiasi. Sebenarnya hal ini, andaikan kemarin tidak dilakukan refocusing daripada anggaran yang ada di Dinas Pendidikan, mungkin rumah belajar ini makin besar. Barusan tadi saya kumpulkan, saya undang Kepala Bidang GTK, kemudian Kepala Bidang Pembinaan SMA. Kebetulan di ruangan ini ada sekretaris atau KTU daripada TEKIP, dan saudara-saudara saya yang memang yang memahami IT. Saatnya sebenarnya sekarang ini teman-teman yang memahami IT, yang menguasai IT, terutama kepada saudara-saudara saya, ibu guru yang masuk di dalam duta atau yang terpilih sebagai Duta Rumah Belajar, saya sangat mengapresiasi upaya ini dan saya sangat mendukung. Andaikan di dalam pergeseran, di dalam perubahan anggaran, tadi saya sudah undang juga Kasubag program, kita buat lagi kegiatan-kegiatan lain. Kita jangan cuma berharap terhadap anggaran dari pusat, tetapi dari Pemda sendiri juga, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sangat-sangat mendukung kegiatan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara saya, teman-teman saya yang jadi guru-guru Duta Rumah Belajar. Kebetulan tadi sebelum dibuka acara ini ada salah satu seorang guru dan saya sempat diskusi. Saya bilang sebenarnya saatnya sekarang ini kalian menunjukkan, menampakkan diri untuk saya bisa ekspos atau mungkin saya promosikan, sosialisasikan kepada teman-teman kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kota, supaya kalian betul-betul dikenal apa hasil karya yang kalian berikan terhadap daerah ini. Saya tidak melihat apakah dia dari TK, dari SD, SMP, tapi yang jelas yang saya inginkan adalah karya kalian, bahwa itu bisa kita manfaatkan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar virtual pemanfaatan rumah belajar saya buka dengan resmi. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita berikan aplaus kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan apresiasi tentang kepada para duta rumah belajar dan para guru di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat memanfaatkan rumah belajar dalam pembelajaran, dan kepada guru yang selalu ingin meningkatkan mutu pengetahuannya terutama tentang teknologi agar tidak ketinggalan dengan keadaan atau dengan teknologi yang selama ini selalu berkembang. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung pada pelajaran materi pemanfaatan portal belajar untuk pembelajaran, yaitu belajar dari rumah atau BDR. Dan diskusi ini akan dilaksanakan panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Saiful Anas. Bagaimana Bapak Saiful Anas? Diskusi dulu lebih dahulu atau yang ini? Baik Pak Weni, sebelumnya ada video dulu sambil kita ini melihat saksikan video dulu. Oh iya, silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan saksikan dulu tayangan video paparan ini ya Pak, rekam jejak duta rumah belajar ya Pak ya? Ya betul. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan saksikan dulu bersama-sama paparan tayangan video rekam jejak duta rumah belajar yang akan di-share nanti oleh Bapak Saiful Anas. Silakan Pak Saiful Anas. Ya, silakan share screen Bapak. Pak Hamzah tuh ada di videonya Pak Hamzah. Iya Pak Hamzah. Coba Pak dari Pak Hamzah ya, silakan. Pak Hamzah share screen dari. Oh baik, saya pindahkan presenter ke saya dulu begitu. Saya coba putar ya. Video. Suaranya tidak ada ya Pak? Tidak bersuara.
Suaranya ada. Nggak ada suara ya, Pak? Ada. Oh, enggak Bu ya, enggak kedengaran Bu ya? Ya. Pak Anas kedengaran suara, Pak? Nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengaran. Oh, enggak apa-apa. Benar. Enggak apa-apa Bu. Coba kasih ini. Ibu Emi, demikian nanti kita akan share secara masif di berbagai media sosial. Ya, ya. Berarti selanjutnya tadi suaranya tidak kedengaran juga ya kan? Iya. Dengan suara punya gambar karena ini kelemahannya kalau online ya Pak Anas mungkin ya sehingga suara tidak kedengaran dengan bagus dan namanya ada gambar saja nampak. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati kita akan ini masih ada suara Pak. Suaranya siapa yang mau di mute yang lagi bersuara? Suara dari Ibu Emi. Tidak ada. Oh iya dah. Kita tanya. Ya baik. Kita akan langsung Bapak Ibu yang kami hormati yang berbahagia pada hari ini. Kita akan langsung pada ke ini agenda selanjutnya yaitu pemanfaatan portal rumah belajar untuk pembelajaran dari rumah atau BDR. Nanti kita akan diskusi panel yang akan dipimpin oleh Pak Anas, Pak Saiful Anas sebagai moderator. Nanti bersama-sama bagaimana pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran secara daring di rumah, baik itu pemanfaatan kelas maya, kemudian model-model pembelajaran dan tata buka rumah belajar yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Nanti akan dikupas bersama-sama di sini dalam diskusi panel kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Saiful Anas untuk memandu diskusi ini. Silakan Pak Saiful Anas. Baik, terima kasih Bu Emi, Pak Hamzah, dan Bu Fatma. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, kedengaran, Pak. Gimana Bapak Ibu? Ini dari semuanya ngumpul nih. Dari masing-masing kabupaten ada. Pak Hamzah mungkin bisa dari
Palu, dari Donggala, dari ini Morowali. Nah, ada tidak daftarnya nih? Nah, mungkin ya. Ada dari Buol. Saya dari Buol ini. Terima kasih nih. Dari Buol ada dari Siapa? Boleh nih. Pak Irwan masih bergabung dengan kita ya. Kemudian Pak Tony. ya, Oke, Pak Tony masih bergabung dengan kita. Nih, Bapak Ibu duta-duta yang hebat nih dari Sulawesi Tengah nih. Ya. Bu Fatma, kita sapa dulu nih. Bu Fatma gimana? Di Palu Bu, mati lampu tidak? Bu Fatma? suaranya Bu Fatma ada kedengaran, Bu Fatma, suaranya. Halo Bu Fatma? Oke. Bu Fatma masih di unmute ya? Iya, sudah saya unmute Pak, sudah saya unmute. Tapi masih mute kembali. Masih di mute. Nah, sudah. Bu Fatma gimana kabarnya Bu Fatma? Masih ya. Saya coba unmute. Jaringan berarti Pak. Oke. Baik nih Pak Hamzah. Nah, Pak Hamzah. Baik Pak. Oke, baik mungkin pertama nih. Sambil ini dulu, kita ini dulu Pak Hamzah ya. Mungkin dari Pak Hamzah dulu. Oh, baik. Siap. Ada Pak Iwan masih ada, Pak Tony masih ada nih. Jadi Bapak dan Ibu nih peserta seminar, Pak Hamzah ini adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, beliau ini udah kepilih ya dari 2019. Beliau juga termasuk aktif sebagai guru fisika nih. Berapa yang lalu punya dengan apa guru fisika. Nah, ini mungkin bisa pemanfaatan untuk belajar oleh Pak Hamzah. Silakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih Pak Anas. Saya izin share screen dulu. Atau mungkin sebelum ini Pak Hamzah bisa cek Kuis Pak ya? Berapa? Silakan itu. Kuisnya nanti aja Pak, setelah 3 yang kita tampil kemudian ada kuis 10 nomor pakai kuisis, nanti sekalian langsung aplikasi ke peserta. Boleh Pak ya? Halo Bu Emi, nampak Pak Anas, nampak Pak Anas? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu guru luar biasa dari Sulawesi Tengah. Ini saya akan mempresentasikan pemanfaatan implementasi bagian dari portal rumah belajar dalam pembelajaran. Jadi yang saya akan di sini temanya adalah tema Sapa Duta Rumah Belajar. Jadi waktu bulan Maret kemarin, Maret sampai April, Duta Rumah Belajar di bawah Pusdatin itu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran online untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia. Dan kebetulan saya salah satu pengajar bidang studi IPA untuk SMP. Kemudian dari situlah saya mengangkat untuk saya jadikan best practice implementasi kegiatan Sapa DRB untuk mengembangkan keterampilan siswa SMP Negeri 2 Bumi Raya. Ini sekolah saya sendiri. Nah, keterampilan yang saya ingin kembangkan adalah keterampilan proyek dan keterampilan produk. Keterampilan proyek adalah keterampilan proyeknya membuat proyek biopori, karena memang daerah kami daerah yang sering terkena banjir walaupun tidak banjir besar. Disinilah anak-anak dilatih bagaimana cara membuat lubang resapan biopori untuk meminimalisir terjadinya banjir. Kemudian yang kedua, produk. Penilaian produk itu ada video proses pembuatan biopori.
Jadi selain membuat proyek, siswa juga melakukan editing video proses biopori itu. Kami menggunakan tiga media. Yang pertama Cisco Webex. Cisco Webex itu digunakan untuk pemaparan materi dari SapaDRB tadi itu. Materinya teknologi ramah lingkungan Bapak Ibu. Jadi teknologi ramah lingkungan saya paparkan melalui Webex meeting, Cisco Webex. Kemudian rekaman materinya diunggah pada YouTube Rumah Belajar Kemdikbud. Jadi siswa saya bisa mereview materi, atau siswa yang tidak bisa mengikuti Webex meeting, terkendala jaringan dan lain sebagainya, bisa review materi di rekaman pada akun Rumah Belajar Kemdikbud. Bapak Ibu, bagi yang belum pernah mengunjungi akun Rumah Belajar Kemdikbud, silakan segera kunjungi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk pengembangan konten-konten rumah belajar milik pemerintah kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, saya padukan juga dengan Microsoft Kaizala. Ya, Microsoft Kaizala merupakan media yang sangat ringan sekali, dapat diakses dengan jaringan 2G pun tetap bisa. Disinilah guru memberikan instruksi dan diskusi online terkait pembelajaran. Nah, seperti inilah tahapan proses pembuatan biopori Bapak Ibu. Jadi ini ada pipa yang dilubangi kanan kiri, dilubangi sekelilingnya. Ini ada besi untuk sebagai pelindung ketika lubang sudah jadi dibuat seperti ini untuk menghindari bahaya. Misalkan ada yang anak-anak atau seseorang kakinya terjebak, kan luar biasa karena dalamnya kurang lebih 1 meter. Jadi siswa membuat lubang biopori, ya. Lubang ini dibuat di sekolah, jadi kita menggunakan tetap menggunakan petunjuk protokol kesehatan. Dibagi tiap shiftnya, jadi pagi itu hanya 3-4 kelompok, sore 3 kelompok gitu. Satu kelompok 3 siswa. Jadi tidak semua datang rame-rame, jadi datangnya per shift. Jadi mereka membuat lubang resapan biopori di beberapa tempat. Kita fokuskan di tempat-tempat yang memang airnya sering tergenang, karena memang sekolah kami itu bekas sawah. Jadi ketika hujan, kami seakan-akan berada di dalam, kita berada di kapal karena airnya banyak. Dan setelah pembuatan proses biopori ini, Bapak Ibu, kemudian siswa itu mengamati selama 2 hari. Di situ ada form evaluasi yang diisi oleh siswa. Di situ mereka mengatakan bahwa tempat yang diberikan biopori menjadi tidak tergenang lagi. Kalaupun tergenang tidak separah sebelumnya. Ini adalah tautan beberapa contoh video proses pembuatan biopori dari siswa. Hanya 7 contoh yang saya berikan linknya. Kemudian, nah, apa itu biopori? Biopori itu merupakan teknologi ramah lingkungan sederhana. Sangat sederhana sekali, sangat simpel, tapi efeknya luar biasa. Semakin banyak lubang biopori, maka semakin meminimalisir terjadinya banjir, karena air masuk di sini, Bapak Ibu. Jadi ketika musim kemarau, maka tanah di sekitar sini tetap subur, karena ada proses pengomposan pada saat musim hujan tadi. Ketika musim hujan, air masuk ke dalam sini. Kemudian ini menjadi pupuk kompos. Ketika musim kemarau, daerah sini tetap subur, tidak lagi gersang. Nah, penilaian proyeknya ada 3 tahapan, ada perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pembuatan video ini pada 4 kelas. Kemudian kami menggunakan rubrik dengan skor 0 sampai dengan 4, kami konversi ke angka 100. Rubrik penilaian ini kita sesuaikan juga dengan evaluasi diri yang kami buat di Google Formulir, diisi oleh siswa. Form evaluasi diri tentang bagaimana tahapan siswa membuat, pelaksanaannya bagaimana, tahap akhirnya bagaimana. Jadi itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang proses pembuatan biopori. Nah, ini penilaian produknya, ada aspek kreativitas dan aspek inovasi dari video pembelajaran, dari video proses biopori. Rubriknya, kendalanya, lampu listrik sering padam sehingga jaringan internet hilang, tidak dapat mengikuti Cisco Webex. Solusinya, kita punya YouTube Rumah Belajar, siswa bisa mengakses YouTube Rumah Belajar untuk mereview kembali materi yang sudah dijelaskan melalui Webex meeting. Kemudian siswa tidak mempunyai cukup biaya untuk beli paket data.
Jadi guru membuat janji untuk bertemu dan berbagi hotspot. Terdapat 2 siswa yang tidak memiliki Android, jadi menghubungi via SMS dan membuat janji untuk bertemu dan meminjamkan Android atau laptopnya. Kesimpulan, pola belajar dari rumah melalui kegiatan Sapa Duta Rumah Belajar dapat mengembangkan keterampilan siswa SMP Negeri 2 Bumi Raya pada masa pandemi COVID-19. Demikian Bapak Ibu, implementasi bagian dari Portal Rumah Belajar, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengaplikasikan walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih ini implementasinya. Ini Bapak, ini pesertanya kita tes dulu nih Bapak dan Ibu. Izin saya share ya, Ibu. Bisa saya. Oh siap Bapak, saya pindah dulu. Siap Pak, sudah Pak. Nah ini Bapak dan Ibu, silakan siapkan Bapak dan Ibu. Kita ingin ngecek ya Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu siapkan, tulis alamat inti menti.com, kemudian masukkan kode 317539. Terbaca Bapak Ibu? Ya, Pak, terbaca jelas Pak. Oke, tulis menti.com, kemudian masukkan kode 317539. Kemudian yang ada di sini sebutkan satu kata tentang rumah belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu ini absen nih ya Bapak Ibu ya, berapa? Silakan, silakan. Belum ada yang masuk nih. Satu kata tentang rumah belajar. Apa itu? Silakan sebutin Bapak dan Ibu, dari Bapak dan Ibu semua yang kepikiran ketika mendengar kata rumah belajar. Itu apa? Itu. Nah, sudah? Ya, no? Nah. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah bisa? Belum ada yang jawab. Kodenya Bapak? Hah? Ini kodenya? Kodenya tidak muncul ya. Iya Pak. 31. Tidak muncul Pak. Ah ini. Nah itu ada. Muncul. 397539. 31 ya muncul sudah. Harus dua. Tapi yang ada baru dua. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini. Baru 8 orang. 9. Nah, ini terus 9 orang ya Bapak Ibu. Nih biar sekaligus. Nah, ini. Bermanfaat. Nah. 10 orang. Nah, ini terbaik.
Ya, satu kata itu banyak nih. Biar dirangkai jadi banyak. Jelas caranya. Ya, masih ada biar kita ini. Ya, ya. 14, yang lain lanjut. 16 nih. Ayo, nah, ini di awal Pak Hamzah menyampaikan ya, yang memperoleh sertifikat ikuti kegiatan ini ya. Sudah 18 orang ya. Ya, yang sebagai mengisi di kolom chat Pak jawabannya. Ya. Pelajaran itu tadi menti.539. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Terus Bapak dan Ibu pengeluaran. Baik, mungkin ini cukup ya 20. Oke. Ya Bapak Ibu ya, saya stop dulu. Ya ini ya terus tapi masih ada yang jawab terus nih. Ya, kita sambil nanti kita lihat Bapak dan Ibu ya. Sambil nanti kita lihat di akhir kita apa sih rumah belajar menurut dari Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, nanti ini ada dua pembicara nih yang ini cukup familiar mungkin ya Bapak dan Ibu untuk Sulawesi Tengah nih, dua orang yang guru-guru yang cukup inovatif Bapak dan Ibu ya, kreatif. Karena kalau lihat nih Bu Fatma ini sudah membuat namanya model Soleh nih. Model Soleh ini nanti Bapak dan Ibu juga belum ini kan, belum familiar kan. Nah, model Soleh pembelajaran. Nah, sekarang silakan Pak Bu Fatma. Bu Fatma apa sudah terhubung? Halo, Bu Fatma? Ya, sudah. Silakan Bu Fatma. Silakan Bu Fatma, ini Bapak dan Ibu nih tentang apa ya? Tentang best practice pembelajaran tentang rumah belajar. Silakan Bu Fatma. Halo Bu Fatma. Silakan Bu Fatma. Ya. Ya, silakan Bu Fatma. Halo Bu Fatma, silakan. Bu Fatma sudah saya ini sudah unmute kok dia, nggak keluar ya suaranya. Dia sudah unmute nih, tapi suaranya nggak keluar nih. Iya, sudah nggak di mute ini mikrofonnya, tapi nggak keluar ya. Baik, mungkin lanjut ke Bu Emi dulu. Sambil dikontak namanya Pak Hamzah. Mungkin ada masalah Pak Hamzah. Iya, saya coba pindahkan presenternya ke Ibu Emi dulu Pak. Pindahkan presenter.
Ya baik, saya dulu share screen. Ya, saya share screen dulu. Terima kasih. Ya, sudah nampak Pak Anas? Sudah. Iya baik. Terima kasih Pak Anas dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia semuanya dalam room ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Sunarmi, Duta Rumah Belajar tahun 2018, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sehari-hari mengajar di SD Negeri 1 Talise, Kota Palu, Jalan Yosudarto nomor 8 Palu, dekat pantai yang kemarin kena musibah tsunami sekolah kami. Tapi alhamdulillah tidak roboh, hanya ini saja rusak sebagian. Namun sekolahnya dekat laut, jadi nanti rencana pemerintah sepertinya akan memindahkan sekolah itu ke tempat yang lebih aman. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi tentang pemanfaatan kelas maya rumah belajar dalam pembelajaran di rumah ini. Nah, selama ini Bapak Ibu kami memanfaatkan rumah belajar dalam pembelajaran. Kelas maya ini Bapak Ibu bukan hanya di Indonesia saja, kami memanfaatkan rumah belajar kelas maya ini sampai di luar negeri, yaitu Sekolah Indonesia Den Haag. Kami mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, SD, SMP, dan SMA di Sekolah Indonesia Den Haag melalui kelas maya rumah belajar ini Bapak Ibu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, ini jika kita memanfaatkan dalam pembelajaran, dia mudah digunakan, kemudian gratis ya, tidak berbayar, mudah diakses ya, tidak ribet ini penggunaannya, sangat menyenangkan bagi siswa dan kita. Ini kelas maya, nanti alamatnya adalah ini websitenya belajar.kemdikbud.go.id/kelas maya, ini untuk Indonesia. Kalau yang untuk dari di luar negeri ini belajar.kemdikbud.go.id/jejak dunia. Ini kita gunakan untuk mengajar siswa-siswi kita, kami yang berada di Den Haag, kemudian di Moskow dan Yordania. Namun di luar negeri ada terkumpul pada Sekolah Indonesia Den Haag atau SIDH. Kami mengajarnya lewat kelas maya jejak dunia ini, Bapak Ibu. Jadi selain kami mengajar di sekolah kami, maka kami juga diberi tugas oleh Pusdatin Kemendikbud mengajar siswa-siswi Indonesia yang berada di luar negeri melalui kelas maya jejak dunia ini. Ini berikut gambaran kelas maya. Ini materi-materi yang ada di sini. Kelas maya adalah training management system, kemudian tentang kelas maya dan sebagainya, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, kelas maya merupakan LMS atau Learning Management System. Bapak Ibu, saya rasa yang sahabat rumah belajar yang sudah mengakses rumah belajar sudah paham sudah tahu tentang kelas maya ini. Hanya mungkin sebagian dan sebagiannya yang belum. Kita lanjut saja karena waktunya mungkin tidak banyak, Bapak Ibu. Nah, ini strategi pembelajaran di kelas maya, yaitu strategi pembelajaran lebih bersifat konstruktif yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa untuk mendorong keterampilan siswa. Jadi nanti di kelas maya ini Bapak Ibu, kita guru ini sebagai fasilitator. Siswa yang aktif nanti di dalam kelas, kita berikan modul, kemudian siswa membaca modul atau mengamati modul yang kita berikan, lalu mengerjakan tugas yang kita berikan dalam kelas maya dan mengumpulkan di kelas maya juga. Kemudian guru menilai juga di dalam kelas maya. Nanti nilainya dari kelas maya dapat kita ekspor ke dalam Excel, kita print out ya. Mudah sekali digunakan Bapak Ibu. Ini, nah proses pembelajaran kelas maya. Nanti prosesnya registrasi dulu. Kalau sudah punya akun, lalu login ke dalamnya. Kemudian memilih kelas yang dibuat gurunya tadi, kelas apa bagi siswa. Lalu siswanya mengikuti proses pembelajaran yang ada di dalam kelas maya. Ini pelajaran utama dan pelajaran pendukung. Ya, ada di sini.
Kemudian kelas maya ini kita gunakan pembelajaran asinkronus, yaitu mempelajari materi dulu siswanya, kemudian mengikuti forum diskusi. Jadi di kelas maya nanti ada forum diskusi seperti chat WA Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sampaikan melalui forum diskusi bahwa ada materi di dalamnya, silakan dikerjakan, begitu. Silakan diamati pelajari modulnya, lalu mengerjakan tugasnya. Jadi siswa secara mandiri mengerjakan di rumah melalui kelas maya. Sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Kemudian ini, diskusi lalu mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas ujian. Jadi di dalam tugas itu menarik bagi siswa karena ada tugas kuis, ada tes ujiannya, ya. Jadi kita bisa manfaatkan di dalamnya. Kemudian kalau pembelajaran sinkronus ini yaitu melalui chatting tadi, melalui chatting di kelas maya, ya. Kemudian video conference dan desktop sharing. Nah ini kelas maya ini kan melalui chat di dalam diskusi. Nanti untuk kalau kita ingin video conference seperti ini, bisa kita menggunakan Skype atau kalau WA kan hanya muat berapa orang, 8 orang ya. Kita bisa menggunakan Skype. Nah kami saat menggunakan kelas maya ini, kalau tatap muka dan siswa kita menggunakan Skype untuk review materi-materi atau diskusi tentang pokok-pokok apa yang menjadi kesulitan bagi siswa, kita diskusi melalui Skype. Kemudian ini di kelas maya nanti kita berikan bahan ajar, ya bahan ajarnya kita masukkan ke dalam kelas maya. Lalu ada forum diskusi di situ, Bapak Ibu bisa dilaksanakan chatting antara guru dan siswa di situ berdiskusi dan teman-temannya ya. Kemudian kita mengisi tugas dan ujian di dalam kelas maya tersebut. Nah, ini pengguna kategori kelas maya ini nanti ada administrator, yaitu sekolah yang sebagai penyelenggara nanti, satu sekolah, satu penyelenggara, daftar penyelenggara, lalu gurunya masuk, artinya satu sekolah bisa satu pengelola sebagai penyelenggara kelas maya. Lalu guru-guru lain itu membuka kelas di dalam sekolah penyelenggara tersebut. Misalnya SDN Madani. Nah akunnya, jadi guru Madani masuk membuka kelas di situ semuanya yang dikelola oleh satu administrator yaitu admin di kelas maya. Kemudian ini profil penggunanya nanti kalau mendaftar seperti ini, ada mengunggah profil, mengisi data. Nah ini saya rasa sudah sering digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kecuali nanti yang jaringan internetnya kurang bagus, maka bisa menggunakan fitur lain yang ada di rumah belajar selain kelas maya. Bisa di-download sumber belajarnya ya, materi-materi dalam bank soalnya, kemudian video pembelajaran di dalam sumber belajar juga bisa di-download, lalu kemudian diberikan kepada siswanya secara jika internetnya tidak memungkinkan. Ini sekolah penyelenggara tadi, misalnya sekolah SMP 1 Palu misalnya, ini nanti akan satu orang pengelola sekolah penyelenggara ini, lalu gurunya nanti yang mendaftar dan membuka kelas untuk siswanya masing-masing. Nah ini guru mengelola kelas, menyeting kelasnya, mengunggah modul, tugasnya guru, modulnya diunggah, kemudian tugasnya apa, lalu membuat pengumuman di dalam kolom diskusi, kemudian menyeting penilaian di dalam kelas maya. Lalu ini monitoring aktivitas siswa. Nah, kita lihat aktivitas siswa kita di dalam kelas maya. Lalu kita juga bisa menilai siswa kita di dalam kelas maya. Jadi sesungguhnya kelas maya ini mudah sekali Bapak Ibu untuk kita akan dalam pembelajaran, terutama di saat seperti ini kita tidak harus ke sekolah, harus belajar di rumah, maka Bapak Ibu guru diharapkan mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Ini nanti siswa setelah gurunya membuka kelas, maka siswa tinggal memilih kelas. Misalnya kelas
10A. Kemudian mengikuti di dalam kelas, apa yang ada dalam kelas, mengerjakan modul dan sebagainya. Lalu mengumpulkan tugas itu ke dalam kolom tugas, kemudian mengikuti ujian jika saatnya ujian, lalu membaca pengumuman yang diberikan ibu gurunya, di situ bapak ibu gurunya. Kemudian mengikuti forum diskusi, mengubah profil bagi anak-anak biasanya lebih pintar menyeting profil fotonya, kemudian melihat nilai. Nah, ini alur penyelenggaraan kelas maya. Nanti ini PowerPoint-nya ini materinya akan dikirim melalui chat nanti Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan langsung ini struktur materi kelas maya. Ini nanti bentuknya seperti ini. Bapak Ibu jika membuka kelas maka akan seperti ini. Ini guru, nama guru. Nah, ini kemudian ini modulnya di sini ya. Ini modul di sini kita upload, kemudian sampai tanggal berapa nanti akan tersusun sendiri, kita lihat di bawah sini. Nah, ini mengisi forum penilaian. Ini kita bisa manfaatkan, sangat mudah sekali. Nanti jika masih ada waktu kita akan langsung praktek melihat kelas maya. Nah, ini aktivitas siswa yang ada di kelas maya. Nah, ini tadi ini aktivitas guru. Guru di sini mengubah modul, kemudian memberikan tugas kepada siswanya, lalu menilai tugas-tugas yang diberikan kepada siswanya. Jadi ini untuk paparan kelas maya. Coba saya akan langsung melihat ke kelas maya. Pak Hamzah, saya coba langsung masuk website-nya. Mudah-mudahan tidak ini terkendala jaringan. Nah, ini untuk papanannya kita akan langsung. Gimana Bu Ermi? Masih ada yang disampaikan? Boleh saya langsung melihat dulu Pak. Kelas mayanya buka, saya buka dulu. Ya, supaya Bapak Ibu dapat melihat. Ya, jadi intinya Bapak dan Ibu, ini Bu Emi tentang kelas maya ya, tadi sudah disampaikan. Nah, sebelum sambil nanti menyiapkan, nanti Bu Emi menyiapkan. Ini sudah bergabung dengan kita Bu Fatma. Bu Fatma, sudah dengar suaranya? Halo Bu Fatma. Iya, sekalian Bu Fatma. Oke, nanti silakan Bu Fatma dulu, kita kasih kesempatan. Oke. Oh iya, silakan Bu Fatma. Bu Fatma, PPT-nya saya yang share konten Pak, karena beliau ada gangguan. Ya. Saya buka dulu Pak ya. Bu Fatma bersuara Pak. Bu Fatma ini juga nggak tahu Pak, tiba-tiba terabas teleponnya. Oke. Tunggu Pak ya, beliau baru kirim ke saya nih Pak PPT-nya. Ya, ini kalau paham ya. Itu bisa. Iya, lanjut ini. Sama coba guru saya ini Bu Fatma. Silakan Bu Emi. Ya, saya masih sudah buka. Nah, ini bisa, sudah ini Pak, bisa masuk ke konten saya belum? Belum. Sudah kelihatan Pak Hamzah? Sudah Bu, sudah. Ya Pak. Ya. Ya baik Bapak Ibu, ini adalah contoh pendidikan agama Islam kelas 7. Sudah saya buka, mudah-mudahan bagus jaringannya. Terus saya masuk di ini dulu.
Nah, ini adalah kelas maya. Sudah nampak Pak Hamzah ya? Nampak. Ya, ini kelas maya jejak dunia Sekolah Indonesia Benat SMP. Kemudian ini penjaga pendidikan jasmani. Halo, Pak Hamzah. Oh iya, Ibu Fatma sudah masuk. Halo, Pak Hamzah. Gimana, Bu? Aduh, dari tadi saya ngomong terus ini nggak ada didengar. Ini sudah dengar, berarti silakan buka dulu barangkali Bang. Nggak apa-apa, saya masih ngetes ini tadi mikrofon. Saya cari-cari terus ini. Apa ini penyebabnya ini? Silakan. Baik. Ini contohnya Bapak Ibu yang SMP kelas 7. Ini contoh pendidikan jasmani dan olahraga ini, PJKS. Ini seperti ini. Modulnya adalah ini aktivitas 6. Selamat datang kegiatan belajar 1. Untuk mengikuti kegiatan belajar ini, silakan pelajari modul video pembelajaran berdasarkan referensi berikut. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memasukkan video di sini. Ini kalau kita klik nanti ada video pembelajaran pendidikan jasmani. Ya. Kemudian nih siswa bisa modulnya berupa video. Ya ini. Nah, ini ternyata buku pendidikan jasmani modulnya bisa seperti ini. Kemudian bisa juga berupa video. Ini tadi ternyata modul. Nah, ini modul buku. Kemudian tugasnya bisa Bapak Ibu berikan di sini. Jawablah soal pilihan ganda pada buku paket yang tadi. Karena tadi buku paket yang di-upload ke dalam kelas maya, maka tugasnya di dalam buku paket halaman 225 seperti ini. Jadi nanti siswa mengerjakan di sini. Kemudian ini yang nampak bagi guru. Kalau bagi siswa, maka nanti tampilannya seperti ini. Kita klik di sini. Jaringannya tidak bagus nih Pak Hamzah. Nah ini, nah ini siswa kita, siswa yang dari Benek. Nama-nama siswa kita. Ini siswa kita ada di sini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian nanti soal ujian bisa Bapak Ibu upload di sini ya. Modulnya tadi kan di sini. Setelah modul nanti Bapak Ibu bisa tambahkan tugas di sini. Tugas ini tadi diupload melalui ini. Kita klik tugas ini. Tambah tugas lalu seperti ini nanti muncul ini tugasnya bab berapa, materinya apa, KD berapa. Kemudian diberikan instruksi di sini untuk siswa kita. Silakan buat rangkuman modul berapa tadi, atau silakan kalau misalnya agama Islam, kalau misalnya itu tugas adalah praktek, maka kita perlu membaca, misalnya baca surat Al-Hujurat ayat 36 gitu. Lalu modulnya diberikan melalui ini tadi modul ya, tugasnya ditambahkan pada tugas ini. Nanti mudah sekali Bapak Ibu gunakan. Ya. Ini lalu kembali dulu. Modul, kemudian soal ujian Bapak Ibu tinggal klik ini, kita langsung isi soal ujiannya di sini. Kita klik soal ujian, lalu kita di sini. Nah, ini ada soal contohnya seperti ini. Ya, waktunya nanti berapa menit durasinya. Kemudian periode berakhirnya nanti diisi. Nah, di sini kita tulis soal di sini.
sikap awal gerakan guling ke depan misalnya ini adalah titik-titik nanti siswa ini akan masuk ke dalam HP Android siswa. Kita berikan soal ujian di sini. Kemudian kalau kita mau menilai siswa maka kita klik di sini penilaian. Oh tidak bagus jaringannya ini. Lagi tidak bagus membuka jaringan kelas Maya ini Pak Anas. Jadi nanti ini saja Bapak Ibu, bisa kita klik penilaian di sini untuk mengecek penilaian hasil tugas-tugas siswa ada di sini, ya. Kemudian untuk ini kalau ini bagi sekolah penyelenggara ini yang mengelola nanti satu orang di sekolah, satu orang admin mengelola ini. Jadi penyelenggara nanti bisa melihat berapa guru, berapa siswa yang sudah ada di dalam kelas Maya tersebut. Ya, melalui kelola user ini. Nah ini berapa siswa di sini, guru juga ada berapa ada di sini. Nah ini guru-guru sekolah Indonesia luar negeri ini yang ada di sini. Ya, guru KAI SMP termasuk kami sendiri. Ya, ini semua. Ini adalah tugasnya pengelola atau admin sekolah penyelenggara. Melihat siswanya kegiatan aktivitas kelas Maya. Lalu kalau gurunya nanti kita akan ini kan pengelola nanti satu orang. Jadi kita akan masuk lagi ke ini. Kalau guru nanti modelnya seperti ini bentuknya. Kelasnya. Halo. Ya halo. Masih kedengaran suara saya? Halo. Masih. Atau sudah mulai Mas? Iya, soalnya cuaca hujan deras, saya takut jaringan ini. Boleh disudahi dulu, Ibu? Iya. Silakan. Oh iya, boleh, silakan. Yang penting Bapak Ibu sudah memahami tadi cara ngadu kelas Maya dan cara pemanfaatannya. Demikian Bapak Ibu nanti boleh dipraktekkan di rumah yang belum pernah mempraktekkan. Yang sudah silakan dilanjutkan karena ini sangat penting dan bermanfaat untuk pembelajaran daring kita saat ini. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Pak Anas. Silakan Pak. Terima kasih Bu Emi yang sudah memaparkan tentang pemanfaatan kelas Maya. Nah, ini Bapak dan Ibu guru di sini kan ini ada BDR ya, belajar di rumah. Nah, ini kelas Maya, kelas digital ya, bisa dimanfaatkan nih. Jadi step-stepnya sudah sudah disampaikan oleh Bu Fatma. Ya, masih bersama dengan seminar virtual ya Bapak Ibu guru. Yang ini kalau di partisipan ini ada 65 orang nih. Halo. Ya, masih di sini ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bu Fatma. Mungkin sebentar aja Bu Fatma tentang bagaimana Pak. tentang pemanfaatan rumah belajar. Ya, silakan Bu Fatma. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat Jatim yang ada di rumah ini, yang saya hormati Bapak Ibu rumah belajar Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru baik di kabupaten maupun Kota Palu yang ada di rumah saat ini. Izinkan saya menyampaikan atau memaparkan hasil pembelajaran dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Sini saya mengangkat perspektif tentang penggunaan Flip Classroom dalam learning from home untuk meningkatkan motivasi belajar siswa masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Palu. Dan sedikit informasi juga bahwa untuk best practice ini, insya Allah hari ini saya masuk final. Kalau ini untuk rumah belajar dalam rangka ulang tahun yang ke-9. Amin. Itu suaranya Bu Fatma ya, Pak Anas. Ya, Bu Fatma, kelihatannya terputus. Bu Fatma. Ya, halo. Masih bergabung Bu Ya, Fatma? ya, silakan dengar lagi. Ya, ya. Halo.
Ya, di sini hujan deras. Ya, hujan deras panas, makanya hilang-hilang jaringannya. Ya dipercepat aja Bu, biar ini. Ya, ya, siap. Ya, silakan. Ya, jadi pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, saya mengangkat satu permasalahan tentang flip classroom dengan model pembelajaran kelas terbalik. Ya, di mana aktivitas pembelajarannya seluruhnya ada di rumah, kemudian dan yang tadinya di sekolah semuanya sudah bisa dilakukan di rumah dengan pemanfaatan sumber belajar yang ada di rumah belajar dan juga dengan pemanfaatan partner rumah belajar yang terdiri dari Google, misalnya yang ada di partner rumah belajar itu Kuiper, Ruang Guru, Zenius, Kelas Pintar. Nah, itu semua dimanfaatkan dalam pembelajaran flip classroom. Kemudian seiring dengan pada saat pembelajaran dari rumah ada program Sapa DRB, jadi sambil saya mengajar sambil juga mengajak anak-anak di SMA Negeri 3 Palu untuk belajar di Sapa program Duta Rumah Belajar. Kemudian ini tahapan pelaksanaannya, di mana yang pertama menginformasikan kepada anak-anak tentang materi yang akan dipelajari secara mandiri di rumah, yaitu melalui rumah belajar dan partner rumah belajar. Kemudian setelah itu nantinya bertemu di kelas virtual yang dinamakan dengan atau pemanfaatan kelas virtual bisa melalui program Sapa DRB maupun melalui Zoom. Nah, kemudian siswa-siswi di sana mempresentasikan hasil dari pembelajaran mandirinya. Nah, setelah itu nanti di tahap setelah pembelajaran mereka dievaluasi hasil kegiatan pembelajarannya selama dari rumah melalui quizzes dan kahot. Nah, ini adalah sarana pembelajaran daring dari Pusdatin, tepatnya yang surat edaran Mendikbud bulan Maret tahun 2020 tentang partner rumah belajar yang terdiri dari Kelas Pintar, Office 365, Kuiper, Sekolah, dan Zenius. Halo, masih kedengaran, Pak? Masih, Bu. Ya, siap. Nah, kemudian ada kendala bertatap muka langsung di dalam virtual, itu ada tindakan penyelesaian atau solusinya, yaitu dengan melalui via WhatsApp saja. Jadi anak-anak bisa menyampaikan apa saja yang dilakukan dari rumah dan bagaimana pandangannya tentang pembelajaran ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian hasil yang dicapai tentunya dengan menggunakan model pembelajaran flip classroom dengan memanfaatkan rumah belajar dan partner rumah belajar. Ternyata hasilnya sangat luar biasa, motivasi belajar siswa sangat meningkat, terutama dengan adanya sumber belajar yang sudah banyak ada di dalam rumah belajar itu sendiri dengan inovasi-inovasi yang terbaru yang semakin banyak animasinya, sehingga anak-anak semakin merasa seru dan sangat asik belajar di rumah belajar. Seperti itu barangkali ini kesimpulan dan saran. Ya, itu saja barangkali Pak Anas pemaparan best practice saya untuk tahun ini selama belajar dari rumah bersama model flip classroom. Terima kasih Pak Anas dan Ibu Tsunami selaku host. Saya serahkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatma, ini luar biasa. Jadi pemanfaatan rumah belajar dengan model flip classroom dan blended classroom. Ya, baik. Ini sebenarnya tiga presenter hebat sudah semua presentasi. Nah, ini mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang akan disampaikan. Nah, ini kalau saya cek nih, ya, mungkin boleh nih. Ini ada beberapa set yang sudah saya kumpulkan nih Bapak dan Ibu. Bisa saya share konten Pak Hamzah. Nah, ini Pak Hamzah. Siap Bapak, siap. Ya. Waktunya tinggal berapa menit ya Pak? Nah, ini
Waktunya tinggal ya tinggal 5 menit. Tadi kita mau. Nah ini ada Pak Yamun Gamara nih. Mungkin Pak Yamun bisa Pak Hamzah mungkin bisa menyampaikan nih masukannya lumayan bisa kita angkat untuk berbicara langsung beliau. Baik Pak, sama Pak Yamun Pak ya, Pak Yamun. Pak Yamun, gitu. Nah biar bicara langsung beliau tentang masukan Pak Yamun, silakan Pak, sudah saya ini unmute. Di-mute kembali Pak. Saya coba unmute lagi ya. Halo Pak Yamun. Halo, silakan. Kembali Pak, di-mute kembali sama Pak Yamun Pak. Saya sudah unmute, di-mute kembali. Baik ya, nggak apa-apa. Baik, mungkin karena waktu sudah jam 3 dan di waktu Sulawesi Selatan 4. Nah, mungkin Pak Hamzah mau bagi-bagi dengan kuis. Silakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih Bapak. Kita bermain kuis ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Semoga kita tetap semangat untuk pendidikan khususnya di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu, untuk menguji maksudnya pengetahuan kita ya, namanya manusia ya pasti ada ujian ya. Salah satunya adalah ujian-ujian seperti ini. Karena kita temanya rumah belajar, 9 tahun rumah belajar. Oleh karena itu kita bermain kuis rumah belajar. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan yang namanya kuisis. Jadi kuis kita ada 10 nomor. Ada 10 nomor. Halo Pak. Gimana Bapak? Iya. Gimana panas? Hadiahnya apa nih biar semangat? Oh iya betul sekali panas ya. Ya, sudah masuk masing-masing 100.000. Aduh, mohon maaf, ada gangguan anak saya ini pagi saya. Ya, ayo Pak Hamzah, waktunya beberapa menit lagi karena kepala dinas Main langsung share screen. Gimana Pak? Sudah? Halo Pak Hamzah. Pak Hamzah lagi share screen ya. Kita kuis dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, halo. Ada suara Ibu Sekali? Ada. Hamzah. Ada. Oh iya, Pak Hamzah hilang lagi suaranya. Ini bukan Pak di sini. Saya coba share screen dulu. Nah, Bapak Ibu silakan dibuka gawainya. Kita bermain-main sekarang, tapi bermain yang membahagiakan hati. Juara pemenang mendapatkan hadiah pulsa masing-masing 100.000 rupiah. Bapak Ibu masukkan kodenya. joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 254789. Ayo Bapak Ibu sebelum ditutup, ini masih tinggal berapa menit ya Pak Hamzah? Berapa soalnya Pak Hamzah? Ada 10 soal Bu, pilihan ganda. joinmyquiz.com, link code-nya 254789. Ya, hadiahnya 100.000 rupiah per untuk pulsa. Lumayan ini Bapak Ibu ya. Iya Pak, lumayan. Iya, 4 peserta. Bapak Ibu
pastikan menggunakan nama asli ya, karena nanti di akhir sesi kita akan konfirmasi ke peserta yang menang. Iya. Jangan lupa Pak Hamza, nomor HP-nya segera dikasih. Gimana Bapak? Nomor HP-nya jangan lupa di-share yang menang nanti. Oh siap Bapak ya. Atau nomor HP saya semua saja boleh Pak ya. Baru 16 orang. Boleh Pak, 30 peserta atau bagaimana dulu Pak ya? Tunggu nih. Oh siap Bapak, Bapak. Baik Pak Hamza. Kita mulai Pak ya. Belum mulai Pak Hamza. Oh gimana Pak? Jadi kita tambahin lagi yang jadi 5 orang Pak. 5 orang pemenang Pak ya? Iya, nanti 200-nya tambahan dari Wah luar biasa sekali Bapak Ibu, sangat spesial sekali Bapak Ibu dari Sulawesi Tengah. Hai Bapak Ibu semangat. Oke, boleh saya mulai Pak? ya. Saya mulai Bapak ya. Nah, silakan mulai. Ya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak? Banyak yang belum gabung tuh. Dari 33. Baik Pak, kita tunggu Pak ya. Sepertinya tidak ada pergerakan Pak Anas. Boleh saya klik mulai saja Pak ya? Silakan. Baik. Wah, bermasuk. Bapak Ibu kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kuis berhadiah dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, menyaksikan presentasinya dari guru terbaik, dari karya yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, benar apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Dari kami para Dewan Juri cukup susah ya menentukan karena dari 16 ini luar biasa. Ya. Apalagi dalam penyajian di presentasi, Bu Fatma suaranya rupanya tidak mudah kita menilai, kita lebih mudah. di unmute. Nah. Kedengaran suara di situ Pak Anas? Kedengaran? Iya, udah sambil ini nunggu mengerjakan sambil kita dengarkan lagunya Bu Astuti. Silakan. Duta Ruang Belajar DKI Jakarta. Sambil menyanyi Bapak Ibu sambil mengerjakan. Ini adalah suara Ibu Astuti, Duta Rumah Belajar 2018 Provinsi DKI Jakarta.
Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Ya, halo Pak Hamzah sudah? Pak Hamzah gimana Pak Hamzah? Sudah selesai Pak Hamzah? Belum Pak, masih ada yang baru masuk. Baru masih ada yang mengerjakan. Kita tunggu sedikit lagi ya Bapak Ibu. Masih ada yang bermain. Hamzah. Ini masih ada. Panas bagaimana, kita akhiri atau bagaimana? Ya, Pak. Sudah selesai Pak. Tunggu saja Pak, masih ada Pak. Kasihan Pak. Ada Pak Hamzah. Ini angka ini. Pak Hamzah. Gimana Mas? Cukup aja Pak. Oke baik. Oke Bapak Ibu, saya Ya, kita lihat pendidikannya siapa. Oke. Nah, Bapak Ibu mohon maaf yang baru bermain, jadi berhubung waktu yang tidak mencukupi maka permainan kita end ya. Ya selamat buat 5 pemenang, kami lihat dulu skornya ya Bapak Ibu ya. Oke, ternyata memang 5 orang teratas ini yang paling tinggi karena biasanya kalau kuisis ini skornya bisa jadi urutannya ke-6 tapi ternyata skornya lebih rendah dari skor yang ke-7, tapi ternyata 5 orang pemenang ini skornya tetap yang paling tinggi. Selamat buat Ibu Maya Fitriani Ismayati, Ibu Elisa Sibuan, Bapak Samsudin Nur, dan Ibu Putrianti. Ini Pak Anas, ini saya kenal semua orangnya Pak. Iya. Tapi semua Pak, karena dia sering komen gitu kan. Luar biasa. Ya ini peserta semua ini. Atau mungkin dipanggil dengan untuk bicara Iya saya yang lumayan lumayan. testimoni tentang puasa.
Bu Maya Fitrianingsih. Adakah orangnya? Bu Maya. Kok nggak ada ya? Oh, kemana ya? Loh. Maya Fitrianingsih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Nami kedengaran suara? Kedengaran, Bu. Oh, mau? Ini halo Pak Anas, ada kabar gembira nih Pak Anas. Halo. Ya, kabar gembira sudah ada hasil best practice kita Pak Amslah. Oh iya, gimana Bu? Ya, alhamdulillah juara 1 saya untuk tingkat classroom. Saya persembahkan untuk rumah belajar yang ke-9 dalam rangka ulang tahunnya Pak. Ya, Pak Hamzah juara 2 Pak. Iya, Bu Wiji yang juara 1. Iya. Siap. Ya, Ya, amin. Hadiah untuk belajar ya. Baru ke sini bisa berada ya. Bapak Ibu boleh bantu itu. Buka di mute dulu. Fatma, congratulations for you. Fatma juara 1. Minta tolong di mute dulu. Halo. Nah, 4 mati suaranya. Oke. Iya, sudah siap Pak. Baik. Bu Fatma, Bu Eni, ini sudah ada 5 orang yang kuis ya. Nanti minta tolong ditulis ininya, nomor HP-nya ya. Pak. Tengah. 68. Gimana panas? Oh baik, saya coba stop sharing Pak ya. Sekali lagi selamat buat pemenangnya. Nanti kami akan berikan hadiah dari Pusdati dan hadiah dari Pak Anas. Terima kasih luar biasa Pak Anas. Saya izin stop sharing Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Anas. Silakan Pak Anas. Ya baik, terima kasih. Sesi sharingnya sudah cukup Bapak dan Ibu. Nah, saya kembalikan ke Bu Emi untuk tadi Kepala Dinas akan menutup kegiatan ini. Silakan Bu Emi. Ya, baik Pak Anas. Karena Bapak Kadis ini sepertinya ada meeting lagi. Setelah ini mungkin yang menutup ada dari Pusdatin, Bapak. Demikian mungkin. Baik, di sini Pak Tony masih ada? Pak Tony sepertinya sudah live ya? Sudah live, ya ya Pak. Baik Bapak Ibu, ya saya lanjutkan Pak Anas, boleh? Silakan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja saya Pak Emi ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh para duta ini bermanfaat buat para Bapak dan Ibu guru yang khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Dan tadi ada persembahan spesial dari Bu Fatma pada saat hari ulang tahun rumah belajar yang ke-9 ini. Beliau menjadi best practice, juara 1 best practice ya.
tingkat provinsi atau tingkat nasional Bu Fatma? Tingkat provinsi ya? Halo? Ya, halo? Tingkat provinsi Bapak, tingkat provinsi. Oke. Pak Hamzah juga masuk nominasi juara berapa Pak Hamzah? Juara 2 Bapak. Ini Bapak dan Ibu, untuk ini sudah terbukti ya, rumah belajar yang diimplementasikan oleh Bu Fatma, Pak Hamzah, Bu Emi bisa menjadikan mereka menjadi guru-guru yang berprestasi ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan terus berkarya, terus berinovasi dengan memanfaatkan rumah belajar. Dan tadi Bapak dan Ibu ulang dari Ustadzin menyampaikan apresiasi yang besar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu nih mengikuti seminar virtual yang dijalankan serentak dari Sabang sampai Merauke. Dan ini mudah-mudahan dengan seminar ini rumah belajar makin membumi, makin menginspirasi di bumi Tadulako. Mungkin itu Pak Hamzah, Bu Emi, dan Bu Fatma. Nah, mungkin di akhir ini saya sampai terima kasih kepada Bu Fatma, Bu Emi, dan Pak Hamzah. Nah, mungkin untuk menutupnya ini saya sampaikan, saya serahkan kepada 3 juta ini untuk menutup. Nah, kalau dari Bu Statin cukup sekian. Silakan. Sepatnya berapa? Ya, silakan dari kalian. Terima kasih Bu Emi, Pak Anas, terima kasih Pak Anas atas kesempatannya luar biasa mendampingi kita di beberapa hari Pak ya. Sampai di ujung acara ini di hari spesial hari ulang tahun rumah belajar yang ke-9. Semoga rumah belajar semakin jaya, semakin membumi di bumi Nusantara, khususnya di bumi Tadulako Sulawesi Tengah. Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf bila dalam pendampingan dalam kegiatan ini ada sesuatu yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat memberikan rumah belajar untuk pendidikan kita yang lebih berkualitas. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.